Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya kawan-kawan dengan Raymond Servis HP. Kali ini kita kedatangan untuk servisan malam ya kawan-kawan. Di sini ada Realme C30 yang menurut keterangan user HP ini tiba-tiba saja tidak bisa dicas ya kawan-kawan. Seperti ini, hanya muncul logo merah, dibiarkan 1 jam tetap seperti itu menurut keterangan user. Jadi untuk kejadian ini user menjelaskan HP ini telah terjual ke tetangga selama 1 hari, tiba-tiba menjadi seperti ini ya kawan-kawan. Karena sebelumnya yang punya HP bilang HP-nya normal-normal saja, tapi setelah HP ini dijual, tiba-tiba saja dalam jangka 1 malam HP-nya menjadi tidak bisa dicas, hanya muncul logo petir merah saja ya kawan-kawan. Jadi di sini memang untuk awalnya cuma seperti itu ya kawan-kawan untuk infonya. Jadi kita langsung saja untuk pengecekan langkah pertamanya. Jadi untuk masalah yang di lingkar itu saya belum tahu ya kawan-kawan. Saya baru memperhatikannya setelah ditonton ulang videonya. Ternyata ada bekas air di bagian bawah ya kawan-kawan, tapi user yang punya HP tidak bilang kalau HP-nya terkena air, dan cuma mengatakan tiba-tiba saja tidak bisa dicas ataupun kehabisan baterai jadi tidak bisa dicas. Itulah yang dikatakan oleh user yang membeli HP-nya. Jadi untuk langkah ini saya coba untuk pengecekan di bagian baterai ya kawan-kawan. Biasanya terjadi short di bagian baterai, bisa mengakibatkan seperti itu ya kawan-kawan, ataupun terjadi low baterai bisa juga ya kawan-kawan. Jadi kita coba untuk langkah pertamanya kita cek dulu untuk voltasenya ya kawan-kawan. Voltase baterainya apakah low. Jadi kalau baterainya dicek low, nah ternyata baterainya low ya kawan-kawan. Maaf, tertutup bagian tagnya ya kawan-kawan. Jadi baterainya cuma keluar sekitar 2,6 ya kawan-kawan, tidak di atas 3 volt. Jadi kemungkinan baterainya menjadi low. Nah itu ya kawan-kawan, baru tersadar bahwa ada bekas air. Jadi disitu untuk langkahnya kita kejutkan baterainya ya kawan-kawan. Kita tembak baterainya, kita isi tegangan. Disitu untuk tegangan sudah pas ya kawan-kawan. Coba kita hidupkan lagi, apakah mau hidup HP-nya. Kita tes cas dulu ya kawan-kawan, apakah logo merahnya sudah berubah. Nah disitu sudah berubah menjadi putih ya kawan-kawan untuk logo casnya, tapi tidak keluar indikator baterainya ya kawan-kawan. Kenapa ini? Ditekan power juga tidak merespon. Jadi untuk kasus pertama petir merah sudah hilang menjadi putih ya kawan-kawan. Jadi kita ke tahap untuk keduanya, kemungkinan terjadi kerusakan di bagian soket cas ini ya kawan-kawan. Jadi langsung saja kita ke tahap keduanya, langsung aku ganti untuk soket casnya. Barangkali terkena debu ataupun ada yang terbakar ya kawan-kawan, ataupun karena di situ ada bagian terkena air, kemungkinan kerusakan di soket cas ini kan kawan. Jadi ku ganti saja dengan yang baru. Coba kita tes lagi untuk di cas ya kawan-kawan, ataupun coba kita hidupkan dulu ya kawan-kawan, apakah dia mau hidup. Nah itu sudah hidup ya kawan-kawan, sudah keluar logo Realme nya, berarti tombol power berfungsi. Waduh, tiba-tiba mati. Ditekan power juga tidak respon lagi ya kawan-kawan, cuma sebentar hidupnya lalu mati lagi. Jadi oke, untuk logo merah dan logo putih sudah selesai ya kawan-kawan. Jadi tinggal
masalah yang ketiga ini ya kawan-kawan, kenapa dihidupkan sebentar lalu mati. Jadi kita coba tes lagi untuk memastikan, kita hidupkan lagi. Nah benar ya kawan-kawan, berarti sebatas logo Realme lalu mati, dan mesin setelah dicek terasa panas ya kawan-kawan. Untuk di bagian songket baterai terasa panas. Di tes cas keluar logo putih, tapi ternyata hilang ya kawan-kawan. Jadi langsung saja kita ke tahap ketiganya ya kawan-kawan. Biasanya ini banyak kemungkinan bisa terjadi short di IC sinyal, bisa juga ya kawan-kawan, ataupun terjadi short di bagian sensor, bisa juga ya kawan-kawan. Jadi untuk lanjut ke tahap pembongkaran mesin ataupun penggantian IC sinyal, kita tes dulu ya kawan-kawan, apakah sensor ini terkena air. Jadi apabila sensor ini terkena air, bisa juga mengakibatkan HP-nya menjadi hidup sebentar lalu mati. Jadi untuk bagian IC sinyal bisa juga seperti itu ya kawan-kawan, karena sering saya temui seperti itu. Jadi untuk langkahnya kita kasih lakban seperti ini ya kawan-kawan, contohnya nanti ya kawan-kawan. Jadi karena ini LCD ori, jadi saya rasa tidak mungkin kita mengganti sensornya nanti apabila terjadi short di sensornya, karena berisiko ya kawan-kawan untuk melepas LCD. Jadi cukup kita tutup saja nanti. Oke deh, coba kita pastikan dulu, kita tes tanpa menempelkan mesin ke bagian sensor ya kawan-kawan. Kita tes dulu, kalau dia mau hidup tanpa ditempelkan mesin di bagian sensor, berarti memang terjadi short di bagian sensor. Nah kita biarkan seperti itu ya kawan-kawan. Coba kita tes dulu. Untuk baterai coba kita tahan ya kawan-kawan, agar tidak terlepas. Oke, logo putih sudah keluar. Nah berarti bar baterainya sudah keluar ya kawan-kawan, beda dengan yang tadi. Berarti memang besar kemungkinan terjadi short di bagian sensor ini ya kawan-kawan. Jadi cukup kita kasih lakban saja ya kawan-kawan, jangan sampai menempel ke sensor ini ya kawan-kawan. Jadi untuk bagian ini kita pasang dulu mesinnya. Nah itulah ya kawan-kawan, untuk solusinya harus bertahap ya kawan-kawan, satu persatu, sebelum kita ke tahap pembongkaran mesin ataupun penggantian IC cas ataupun pelepasan IC VA ya kawan-kawan. Karena untuk penyakit seperti short sensor ini terjadi kebanyakan di HP Vivo Y91 ya kawan-kawan, tapi ternyata juga bisa berlaku di HP Realme ini ya kawan-kawan. Jadi coba kita pasang dulu, rapikan mesinnya. Berarti memang untuk HP ini, untuk kasusnya memang sama ya kawan-kawan, sama seperti kasus Vivo Y91 yang sering saya temui. Tapi kalau untuk masalah short di IC sinyal biasanya keseringan terjadi di HP Xiaomi ya kawan-kawan. Tapi tidak tahu juga karena ini banyak faktornya ya kawan-kawan. Jadi untuk solusinya seperti itu, langkah demi langkah ya kawan-kawan. Untuk pertamanya kita cek tombol, soket cas, baterai, sensor, barulah ke mesin, dan langkah terakhirnya ataupun bisa juga kita flash dulu ya kawan-kawan, bisa juga itu ya kawan. Intinya satu persatu kita ke tahap yang paling kecil dulu ya kawan-kawan, jangan langsung memponis yang bagian yang berat. Coba kita tes ya kawan-kawan. Nah sudah hidup, maka logo Realme-nya akan berubah. Nah sudah, logo Realme-nya sudah berubah ya kawan-kawan, menandakan HP-nya sudah mau hidup.
Jadi untuk pemasangan baut untuk di bagian dekat sensor itu jangan kita kasih baut dulu ya kawan-kawan. Nah, cukup kita kasih di pinggir-pinggir saja bautnya. Dan sekian dulu ya kawan-kawan untuk tutorialnya, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu untuk channel saya supaya bisa memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Jadi untuk videonya memang di skip ya kawan-kawan, tapi memang real di skip karena memperpendek durasi saja ya kawan-kawan, agar tidak bosan untuk menontonnya maupun menyimak langkah demi langkah untuk cara pengatasannya. Oke, itu saja ya kawan-kawan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.